Seorang milioner angku tiba-tiba terdiam saat mendengar seorang gadis OB sederhana berbicara bahasa Jerman fasih di lorong kantor. Semua orang syok. Siapa sebenarnya gadis ini? Like agar hidup kita semua diberi rezeki halal yang berkah oleh Allah. Adrian Mahendra, sosok milioner muda yang sukses namun arogan, melangkah gagah di lobi kantor barunya yang megah. Sepatu kulit mengkilapnya beradu lantai marmer, jas hitam mahal membungkus tubuh tegapnya, dan sorot matanya dingin, menghujam siapapun yang berani menatap terlalu lama. Ia baru saja mengambil alih perusahaan keluarga, dan kedatangannya hari itu adalah untuk membersihkan sistem kerja, menurut versinya sendiri. Karyawan-karyawan berdiri kaku, menyambut dengan senyum palsu yang penuh ketegangan. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Semua tahu, Adrian dikenal kejam dan tak kenal kompromi. Di tengah lalu lalang orang berseragam kantor, seorang gadis OB dengan seragam lusuh dan sepatu usang nyaris tak terlihat. Siti. Ia sedang mengepel lantai dekat ruang rapat saat Adrian lewat. Ember kecil dan kain pel di tangannya seolah jadi lambang kerendahan di tengah ruangan penuh kekuasaan. Namun Siti tetap menunduk. Fokus bekerja. Brak. Air dari embernya tak sengaja menyiprat ke sepatu Adrian. Ruangan langsung hening. Semua nafas tertahan. Adrian menatap sepatunya yang basah. Ia mendongak pelan, dan pandangannya menancap tajam ke wajah Siti yang pucat. Kau ini kerja atau tidur berdiri? Sentaknya tajam, suaranya menggema. Siti terbata. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Dasar bodoh. Baru juga masuk kantor 1 jam. Sudah bikin onar. Kau pikir aku beli sepatu ini di pasar malam? Ini harga sebulan gaji rendahan macam kamu. Bentaknya lagi, tanpa rasa iba. Seorang staf HR mencoba menengahi. Tapi Adrian mengangkat tangan, menyuruh diam. Semua tahu, kalau Adrian sedang marah, lebih baik menjauh. Tapi Siti hanya diam, menggenggam kain pelnya erat-erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak membela diri, tidak membalas. Aku akan minta bagian HR evaluasi kamu. Kalau dalam seminggu kamu masih ceroboh, kamu keluar. Ngerti? Ucap Adrian sambil menatap tajam. Siti menunduk. Iya, Pak. Saya mengerti. Tak ada yang tahu, di balik wajahnya yang kalem, dada Siti terasa sesak. Bukan karena sepatu mahal itu, bukan karena bentakan memalukan itu, tapi karena hatinya kembali diingatkan pada luka lama, tentang bagaimana ia selalu dianggap remeh sejak kecil, tentang bagaimana ia belajar menahan sakit dalam diam, tentang bagaimana ia berserah hanya pada Allah. Satu-satunya tempat ia bergantung saat tak ada lagi yang membela. Usai kejadian itu, kabar tentang Siti, mencipratkan air ke sepatu bos, menyebar cepat. Beberapa karyawan menertawakan diam-diam. Ada juga yang kasihan tapi takut bersuara. Di ruang cleaning service kecil, Siti duduk sendiri, membersihkan kain pelnya, matanya masih sembab. Tiba-tiba, suara panggilan video dari HP tuanya berbunyi. Ia buru-buru menjawab. Guten Morgen, Papa. Ucap Siti dengan nada tenang, dalam bahasa Jerman yang fasih, jauh dari suara gemetar sebelumnya. Alles gut, mein Kind. Tanya sosok pria tua di layar. Terlihat anggun dengan latar buku-buku ilmiah di belakangnya. Siti tersenyum. Ja, ich bin stark. Allah gibt mir Geduld. Tanpa sadar, di luar pintu ruang cleaning service yang setengah terbuka, Adrian yang sedang lewat menghentikan langkah. Alisnya mengernyit. Ia mendengar kalimat asing yang begitu lancar dari gadis yang baru saja ia bentak seperti sampah. Ia menoleh ke pintu. Wajah Siti tampak begitu berbeda saat itu. Tenang, pintar, dan penuh misteri. Adrian tidak tahu, detik itu adalah awal dari keraguan yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sejak kejadian di lobi, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Adrian Mahendra. Bukan karena sepatunya basah, bukan karena reputasinya dipertaruhkan di depan staf, tapi karena suara gadis itu. Bahasa asing yang mengalun fasih dari bibir seorang OB rendahan. Bahasa yang bahkan ia sendiri tak kuasai. Bahasa Jerman. Ia mengenal logat itu. Lugas, bersih,
Formal. Tak mungkin itu hanya dari hasil nonton film atau belajar dari YouTube. Ada ketepatan dalam intonasinya yang hanya dimiliki mereka yang benar-benar hidup dalam bahasa itu. Tapi kenapa? Kenapa gadis seperti itu bisa menguasai sesuatu yang begitu sulit? Adrian mencoba mengalihkan pikirannya sepanjang hari. Namun bayangan wajah Siti ketika berbicara di depan HP butut itu terus terbayang. Matanya yang tadi penuh air mata berubah jadi penuh ketegasan. Senyumnya, yang awalnya takut, berubah jadi tenang dan percaya diri. Seolah ada dua sisi yang bersembunyi dalam satu tubuh. Sore hari, kantor mulai sepi. Beberapa karyawan sudah pulang. Adrian berjalan pelan menyusuri lorong panjang menuju ruangannya. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara dari balik gudang penyimpanan alat kebersihan. Pintu sedikit terbuka, dan suara itu muncul lagi. Nein, Papa. Ich habe es dir doch gesagt. Ich brauche kein Geld. Ich habe versprochen. Bescheiden zu leben. Tubuh Adrian seketika membeku. Itu suara Siti, lagi-lagi dalam bahasa Jerman. Kali ini, intonasinya bukan sekadar sapaan, tapi percakapan penuh emosi. Bahkan tanpa tahu arti katanya pun, Adrian bisa merasakan tekanan, keengganan, dan ketegasan di balik setiap ucapan. Siti tidak menyadari, dari balik kaca buram pintu, sepasang mata menatapnya tajam. Adrian menahan nafas. Ia merasa seperti sedang mengintip dunia lain, dunia yang tidak cocok dengan seragam lusuh dan kain pel yang biasa dibawa Siti. Dunia yang seharusnya hanya dimiliki oleh diplomat, akademisi, atau putri bangsawan luar negeri. Ketika percakapan berakhir, Siti menunduk lama, lalu memeluk HP-nya erat-erat sambil menutup mata. Ia tampak menahan sesuatu, entah rindu atau luka. Sesaat kemudian, ia menghapus air mata dari pipinya dengan punggung tangan, berdiri, dan kembali menyusun botol pembersih seolah tak terjadi apa-apa. Adrian buru-buru menjauh sebelum ketahuan. Tapi hatinya masih berdegup cepat. Ini bukan sekadar OB dengan hobi bahasa asing. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Keesokan harinya, Adrian memanggil asistennya ke ruangannya. Cari data lengkap tentang karyawan OB bernama Siti. Latar belakang, pendidikan, alamat, semua. Perintahnya datar. Asisten itu sempat bingung. Yang gadis itu, Pak? Yang sempat insiden ember kemarin? Ya. Aku ingin tahu kenapa seorang OB bisa berbicara bahasa Jerman sevasi itu. Tapi jangan sampai dia tahu kau menyelidikinya. Asistennya hanya mengangguk dan keluar dengan ekspresi penuh tanda tanya. Adrian berdiri di depan jendela, memandangi langit Jakarta yang mulai menghitam. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya. Pengusaha kelas atas, investor internasional, ahli strategi. Tapi belum pernah seseorang mengusik pikirannya sedalam ini. Dan itu justru datang dari seorang gadis OB. Bukan karena kecantikannya, bukan karena keberaniannya, tapi karena ketenangannya dalam ketidakberdayaan. Karena kefasihannya dalam bahasa asing yang ia sendiri tak kuasai. Dan terutama, karena misteri yang tampaknya disengaja disembunyikan. Sementara itu, di ruang cleaning service, Siti menatap bingkai kecil foto almarhum ibunya. Tangannya menyentuh gambar itu lembut. Bu! Siti kuat. Siti cuma sedang menyamar. Biar semua yang merendahkan. Tahu nanti siapa yang benar-benar tinggi di mata Allah. Bisiknya lirih. Ia menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tenang. Namun matanya menyimpan ribuan kisah yang tak pernah diceritakan. Siti tahu, waktunya belum tiba. Belum. Pagi itu, udara Jakarta belum terlalu panas. Tapi kepala Adrian Mahendra sudah penuh gejolak. Ia duduk di belakang meja kerjanya yang besar. Namun pikirannya melayang, bukan pada laporan investasi atau data penjualan, melainkan pada gadis OB bernama Siti. Kertas-kertas penyelidikan dari asistennya tergeletak di meja. Laporan itu begitu tipis. Terlalu tipis. Hanya berisi informasi dangkal. Lahir di Jawa Tengah, pindah ke Jakarta 2 tahun lalu, tinggal di rumah kontrakan sederhana. Tak ada riwayat pendidikan tinggi. Tak ada media sosial. Bahkan fotonya hanya satu. Itu pun kabur.
Adrian mengernyit. Mustahil, gumamnya lirih. Ia tahu betul seperti apa orang yang berbicara bahasa Jerman tingkat akademik. Di dunia bisnis, Adrian sering bertemu dengan para diplomat dan konsultan dari luar negeri. Bahasa yang keluar dari mulut Siti bukan bahasa hafalan. Itu bahasa hidup, bahasa pengalaman. Dan itu tak mungkin lahir dari latar belakang sesederhana ini. Hatinya mulai terasa tak tenang. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi juga karena egonya sebagai pria yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Siti bukan saja tidak tertarik padanya, tetapi justru menyimpan dunia yang tidak bisa ia mengerti. Dunia yang membuatnya merasa kecil. Hari itu, Adrian sengaja berjalan melewati area cleaning service saat jam makan siang. Pandangannya tajam menyapu ruangan kecil itu. Siti tak terlihat. Ia melanjutkan langkah ke pantry. Di sana, tanpa disangka, ia melihat gadis itu sedang duduk sendirian, memegang buku tua tanpa sampul, membacanya serius. Matanya begitu dalam menelusuri halaman demi halaman. Adrian mendekat perlahan. "Apa yang kamu baca?" tanyanya, membuat Siti tersentak. Siti buru-buru menutup bukunya dan bangkit. "Maaf, Pak. Saya hanya menunggu waktu bersih-bersih lagi." Adrian melirik buku di tangannya. Ia melihat beberapa baris tulisan di halaman terakhir sebelum ditutup, dalam bahasa asing. "Bahasa Jerman lagi," ujarnya setengah mengejek. Siti menunduk, tidak menjawab. Adrian menatap lekat. "Kamu sekolah di mana, Siti?" Gadis itu terdiam sesaat, lalu menjawab. "Saya hanya lulus SMA, Pak. Di desa." "Kamu belajar bahasa asing di desa? Dari mana?" Siti tersenyum samar. "Dari hidup, Pak." Jawaban itu membuat Adrian tercengang dalam diam. Ia tidak tahu harus merasa tertohok atau kagum. Tapi satu hal pasti, jawaban itu membuat rasa ingin tahunya semakin membara. Ia kembali ke ruangannya, tapi pikirannya makin tidak karuan. Ia mulai membuka data-data lama kantor, mencari file perekrutan Siti. Tapi tetap saja kosong. Semua terlalu rapi, terlalu biasa. Seolah ada yang sengaja disederhanakan. Malamnya, Adrian tak bisa tidur. Ia duduk sendiri di balkon apartemen mewahnya, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu, tapi hatinya gelap. "Siapa kamu sebenarnya, Siti?" bisiknya pada angin malam. Di waktu yang sama, di kontrakan sempit nan tenang, Siti sedang menulis di sebuah jurnal tua. Lampu redup menemani malamnya, dan suara zikir lirih mengiringi pikirannya yang penuh perenungan. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap rendah hati, meski aku harus terus menyembunyikan jati diriku," tulisnya dengan tangan gemetar. Lalu ia berhenti sejenak, menatap satu lembar foto lusuh yang diselipkan di antara halaman jurnal. Foto dirinya mengenakan toga, berdiri di depan universitas terkenal di luar negeri, tersenyum di antara dua pria tua berjenggot putih yang terlihat seperti profesor. Matanya memerah. Tapi ia cepat-cepat menyimpan semuanya kembali ke dalam kotak kayu kecil, menguncinya, lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan pel dan deterjen pembersih. Siti tahu, rahasia tak bisa terus disimpan. Tapi belum waktunya. Belum. Di tempat lain, Adrian sudah mengambil langkah nekat. Ia menghubungi kenalannya di kedutaan Jerman. "Aku butuh bantuan. Cari satu nama untukku." Gadis asal Indonesia yang fasih berbahasa Jerman. Usianya sekitar 24. Kalau perlu, cari juga di universitas-universitas sana. Aku curiga dia pernah ada di sana. Namanya Siti. Sejak pagi buta, Siti sudah berada di kantor. Tangannya sibuk menyapu lantai dan merapikan meja rapat yang masih bau kopi basi dari lembur semalam. Tapi jiwanya rapuh. Ada firasat aneh yang menekan dadanya, seperti badai yang hendak datang tanpa suara. Sementara itu, di ruangan lain, Adrian duduk sambil menggenggam secarik laporan dari kontaknya di Eropa. Tak banyak yang didapat, hanya satu kalimat yang menghantam. "Kami menemukan kemiripan nama dan wajah dengan seorang alumni program riset Jerman Asia, namun dokumen tidak terbuka untuk umum." Adrian mengusap dagunya,
Matanya menyipit. Kenapa kau sembunyikan semua ini, Siti? Gumamnya dalam hati. Ia tak suka rasa penasaran menggantung. Apalagi jika menyangkut seseorang yang berada di bawahnya. Jam kerja berjalan seperti biasa. Tapi hari itu, Adrian sengaja memanggil semua karyawan ke ruang rapat utama. Suasana mendadak tegang. Beberapa kepala departemen berdiri di belakang, tak mengerti maksud pertemuan dadakan ini. Lalu, Adrian memanggil satu nama. Siti, masuk ke sini. Semua mata langsung tertuju ke pintu. Beberapa berbisik, sebagian menahan napas. Siti, yang baru saja selesai mengepel lantai pantry, melangkah masuk perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya mencari jawaban. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tanya Adrian tajam, berdiri dengan dada tegap. Siti menggeleng. Sopan. Tidak, Pak. Adrian melempar selembar kertas ke meja. Ini laporan pengeluaran kebersihan. Ada selisih anggaran selama 2 bulan terakhir. Dan yang bertanggung jawab atas bagian gudang adalah kamu. Siti menatap angka-angka di kertas itu. Ia tahu dirinya tidak pernah menyentuh uang perusahaan. Tapi ia juga tahu, membela diri saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Pak, saya tidak pernah. Cukup. Potong Adrian cepat. Aku tidak minta alasan. Tapi kalau minggu ini tidak ada kejelasan, aku akan pertimbangkan pemutusan kontrak. Ruang rapat senyap. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Siti menunduk dalam, seperti menelan luka yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang bersuara. Semua hanya menatap, beberapa dengan iba, banyak dengan diam. Siti menarik napas dalam-dalam. Lalu menjawab pelan. Baik, Pak. Saya akan coba buktikan bahwa saya tidak bersalah. Adrian mengangguk. Namun wajahnya tetap keras. Usai rapat, Siti tidak langsung pulang. Ia duduk di gudang penyimpanan kecil yang jadi tempat istirahatnya, memandangi kotak kayu di bawah tumpukan kain pel. Tapi hari itu, ia tidak membukanya. Ia hanya menatap langit-langit, dan mengucap lirih, Ya Allah, apakah ini bagian dari jalan MU? Mengapa engkau uji sabarku melalui tuduhan yang tak kuperbuat? Tiba-tiba, pintu gudang diketuk dari luar. Siti buru-buru menghapus air matanya. Ternyata Mbak Nita, karyawan bagian administrasi, berdiri di ambang pintu. Wajahnya ragu, namun ia masuk. Siti, aku tahu kamu nggak bersalah. Tapi, yang mencatat pengeluaran gudang selama 2 bulan itu bukan kamu. Aku yang pernah bantu input, karena kamu lagi sakit waktu itu. Siti terbelalak. Kenapa kamu nggak bicara tadi? Nita menunduk. Maaf, aku takut. Semua orang takut kalau bantah Pak Adrian. Tapi aku janji, aku akan bantu diam-diam. Siti tersenyum, meski hatinya perih. Dunia memang tak adil. Tapi selama masih ada satu orang yang mau berkata jujur, ia percaya, Allah tak tidur. Malam itu, Siti menuliskan lagi isi hatinya di jurnal kecilnya. Hari ini aku kembali diuji. Bukan dengan rasa sakit, tapi dengan tuduhan. Namun aku tahu, ujian ini bukan untuk menjatuhkanku, tapi untuk menguatkan akarku, agar ketika aku berdiri, aku tidak mudah tumbang. Ya Allah, jangan ambil kesabaran ini dariku. Ia menutup jurnal dengan tenang. Lalu menatap bayangannya di kaca jendela kecil. Bukan bayangan seorang OB biasa, tapi bayangan perempuan yang menanti waktu untuk bersinar, tanpa perlu menghancurkan siapapun. Namun di sisi lain gedung, Adrian masih menatap layar laptopnya, menyetel ulang rekaman CCTV kantor beberapa minggu ke belakang. Ada satu rekaman yang membuatnya berhenti. Siti sedang membaca lembar dokumen yang tertinggal di ruang meeting. Ia terlihat memahaminya dan mencoretkan sesuatu di post-it kuning. Adrian membesarkan tampilan. Ia memperjelas tulisan di post-it itu. Bahasa Jerman. Tulisannya rapi. Struktur kalimatnya benar. Dan bahkan, terdapat catatan analisis kecil seperti saran strategi investasi. Mulut Adrian perlahan ternganga. Wajahnya memucat.
Hatinya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut. Adrian Mahendra duduk di ruangannya yang dingin dan megah. Tapi pikirannya justru membara. Matanya terpaku pada potongan rekaman CCTV yang terus diulangnya sejak tadi malam. Siti, OB rendahan. Duduk di ruang rapat kosong, mencoret-coret lembar strategi bisnis yang tertinggal, dengan tulisan tangan rapi dan dalam bahasa Jerman. Bukan hanya rapi, tapi juga analitis. Masukan-masukannya masuk akal. Bahkan, jika Adrian jujur pada dirinya sendiri, beberapa catatan gadis itu bisa menyelamatkan presentasi penting yang hampir ia abaikan minggu lalu. Tapi egonya berteriak lebih nyaring. Bagaimana bisa seorang gadis lusuh, yang tiap hari menyapu lantai dan membawa ember, tiba-tiba menyaingi intelektual seorang pemilik perusahaan sekelas dirinya? Tak bisa dibiarkan. Hari itu, Adrian datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langkahnya cepat dan matanya menyapu setiap sudut kantor seolah mencari medan pertempuran. Ia memanggil semua manajer ke ruang rapat. Kali ini, bukan untuk evaluasi, tapi unjuk kuasa. Sore ini, kita akan lakukan tes mendadak. Semua staf akan ikut, termasuk karyawan kebersihan. Termasuk Siti. Ucapnya lantang. Beberapa manajer tampak heran. Maaf Pak, maksudnya Siti juga ikut uji strategi. Ya, sahut Adrian tanpa ragu. Kalau memang dia sehebat bisikan-bisikan yang saya dengar, saya ingin lihat langsung sejauh mana dia bisa bertahan. Sore itu, aula kantor disulap menjadi ruang simulasi presentasi. Adrian duduk di kursi tengah, dikelilingi jajaran atasannya. Semua staf dikumpulkan. Beberapa menyangka ini pelatihan rutin. Tapi jantung Siti berdetak tidak karuan ketika namanya dipanggil paling akhir. Ia berdiri, masih memakai seragam OB yang sederhana. Tangannya masih bau cairan pel. Sementara yang lain membawa laptop, Siti hanya menggenggam bolpoin dan kertas kecil. Kamu akan diberikan satu studi kasus bisnis. 15 menit untuk baca. Lalu kamu presentasi di depan semua. Ujar Adrian dengan senyum tipis yang penuh tantangan. Semua mata memandang. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, tapi lebih banyak yang siap melihat drama. Mereka yakin, ini akan jadi tontonan memalukan. Siti mengangguk pelan. Ia menerima selembar kertas dari Adrian. Matanya menyapu cepat isi dokumen, tentang perluasan cabang ke negara asing, risiko keuangan, tren pasar global. Materi yang tidak main-main. Adrian bersandar santai. Yakin kali ini egonya akan menang telak. Tapi 15 menit kemudian, Siti melangkah ke depan. Wajahnya tenang. Ia tidak membawa laptop, tidak memakai jas mahal, tidak berdiri di atas panggung. Tapi suaranya lantang, jelas, dan penuh logika. Ia menjelaskan proyeksi risiko dengan kalimat yang runtut. Menyisipkan analisis pasar dari Eropa. Menyebutkan statistik tren ekspor-impor dari Jerman ke Asia Tenggara. Bahkan, ia mengutip jurnal bisnis internasional dalam bahasa aslinya. Ruangan sunyi. Beberapa manajer saling melirik. Satu staf senior bahkan diam-diam membuka Google, memastikan bahwa data yang diucapkan Siti benar. Adrian duduk membeku. Tangannya mengepal di bawah meja. Rahangnya mengeras. Semakin Siti berbicara, semakin nyata bahwa ia bukan sekadar gadis pembantu kantor, tapi seseorang yang terlatih, cerdas, dan berkelas. Siti mengakhiri presentasinya dengan kalimat pelan, tapi mengguncang. Jika keputusan bisnis hanya didasarkan pada jabatan dan kekuasaan, maka perusahaan akan rapuh. Tapi jika kita mau mendengar, bahkan dari suara paling rendah sekalipun, mungkin yang kita temukan adalah kebenaran. Hening. Lalu, tepuk tangan pelan dari ujung meja. Disusul yang lain. Dan makin lama makin ramai. Satu kantor berdiri memberi tepuk tangan pada Siti. Bukan karena belas kasihan, tapi karena hormat. Adrian tidak berdiri. Ia menatap gadis itu dengan sorot mata bercampur malu, bingung, dan marah. Ia tidak menyangka rencananya mempermalukan Siti justru menjadi panggung kehormatan untuknya. Setelah ruangan kosong, Adrian masih duduk.
Ia memandangi berkas yang tadi dibagikan, berkas yang sama, tapi dibedakan oleh tangan siapa yang membacanya. Sementara itu, di ruang cleaning service yang sunyi, Siti duduk bersila di lantai. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya menatap kosong ke dinding, mencoba mencerna semuanya. Ia membuka jurnalnya, dan menulis, Allah, aku tahu ini bukan kemenangan. Ini hanya satu lembar ujian yang kau balikan untukku. Jangan biarkan aku tinggi hati. Lindungi aku dari rasa ingin membalas. Karena aku tahu, bukan aku yang bicara tadi, tapi engkau yang menyampaikan lewat lidahku. Di luar ruangan, beberapa staf mulai menyebut nama Siti bukan lagi dengan nada rendah, tapi dengan hormat, dengan takzim. Tapi Siti tak menggubris semua itu. Karena bagi Siti, ujian sesungguhnya bukanlah hinaan. Ujian yang paling berat adalah ketika pujian mulai berdatangan. Adrian masih tenggelam dalam pikirannya sejak insiden presentasi itu. Nama Siti kini bukan sekadar gumaman karyawan. Ia mulai menempel di telinga para manajer, bahkan beberapa direksi. Tapi semakin banyak orang memuji gadis itu, semakin panas bara yang tumbuh di dada Adrian. Ia merasa seperti dipermalukan di atas panggung yang ia bangun sendiri. Namun, badai yang lebih besar datang dari arah lain. Hari Senin itu, sebuah email masuk ke kotak pribadi Adrian dari rekan bisnisnya di Berlin. Subjeknya jelas, Urgent German Delegation Visit Confirmed. Wajah Adrian menegang. Ia lupa bahwa minggu depan akan ada kunjungan delegasi investor dari Jerman. Dan satu-satunya penerjemah andalan perusahaan sedang cuti mendadak karena ibunya sakit. Lebih dari itu, proposal ekspansi yang akan dibahas pun belum diterjemahkan dengan layak. Panitia internal rapat darurat. Suasana kantor menegang. Kalau sampai kita gagal komunikasikan ini, mereka bisa tarik investasinya. Seru Pak Leonard, Direktur Keuangan. Kita nggak punya cukup waktu cari penerjemah profesional. Ujar yang lain panik. Tiba-tiba, satu suara muncul. Pelan tapi tegas. Bagaimana kalau kita minta bantuannya Siti? Ucap Mbak Sari, salah satu manajer HR yang diam-diam mengamati Siti selama ini. Semua mata menoleh. OB itu, desis salah satu supervisor. Tapi Sari berdiri tegak. Dia bisa bahasa Jerman lebih lancar dari siapapun di sini. Kita semua dengar sendiri waktu sesi simulasi. Dan dia bahkan mengoreksi data pasar dengan akurat. Adrian terdiam. Ia tahu Siti sanggup. Tapi menyaksikan gadis itu berdiri mewakili perusahaan, di hadapan para investor kelas dunia, terasa seperti tamparan terhadap egonya. Namun logika bisnis tak bisa diabaikan. Jika ia mempertahankan gengsi, perusahaan bisa kehilangan kontrak miliaran. Dengan berat hati, Adrian akhirnya angkat bicara. Panggil dia. Beberapa menit kemudian, Siti masuk ke ruang rapat. Matanya tenang, tapi langkahnya tetap sederhana seperti biasa. Ia berdiri tanpa canggung di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang penting. Kami minta bantuanmu. Delegasi dari Jerman akan datang hari Jumat. Kami butuh penerjemah yang bisa terlibat dalam diskusi teknis dan negosiasi, kata Adrian datar. Siti mengangguk. Baik, Pak. Ini bukan pekerjaan mudah, lanjut Adrian. Satu kesalahan kecil bisa merusak semua kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Siti menatapnya, lembut tapi dalam. Saya mengerti, Pak, tapi saya akan lakukan yang terbaik. Bukan demi pujian, tapi karena saya tidak ingin negeri ini terus dipandang rendah oleh dunia luar. Kalimat itu menusuk. Semua yang hadir terdiam. Selama 3 hari berikutnya, Siti bekerja diam-diam dari balik bayang. Ia menerjemahkan dokumen tebal-tebal berisi terminologi teknis dan hukum. Ia mempelajari profil masing-masing investor. Bahkan ia menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan etika bisnis Jerman. Yang tidak diketahui siapapun, malam-malamnya diisi dengan doa panjang. Di sepertiga malam, ia sujud dalam kesendirian. Ya Allah, jangan biarkan lidahku terpeleset karena niat yang salah. Jadikan aku jembatan yang tak retak, agar kebenaran bisa sampai tanpa celah.
Hingga hari itu tiba. Delegasi Jerman datang. Setelan jas mereka rapi. Wajah mereka tegas dan profesional. Di antara sambutan para direksi dan manajer, Siti berdiri satu langkah di belakang Adrian, mengenakan pakaian formal sederhana yang jauh dari glamor. Tapi bahasa tubuhnya yakin. Pertemuan berlangsung tegang. Proposal demi proposal dibacakan. Para investor mulai bertanya, dengan bahasa Jerman penuh tekanan dan aksen khas. Adrian sempat kaku. Tapi ketika Siti mulai menerjemahkan, semua menjadi cair. Nada bicaranya jelas. Kata-katanya tepat. Bahkan di momen tertentu, Siti menambahkan penjelasan yang memperkuat argumen perusahaan. Ia tidak sekadar menjadi penerjemah. Ia menjadi penghubung nilai. Salah satu investor bernama Herr Klaus bahkan sempat berkata dalam bahasa aslinya, "Perempuan muda ini berbicara lebih baik dari diplomat yang pernah saya temui. Siapa dia sebenarnya?" Siti tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Adrian mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang asing, bukan rasa kalah, bukan rasa marah, tapi rasa kagum yang disertai ketakutan. Ketika pertemuan selesai dan para investor pulang dengan senyum puas, ruangan rapat menjadi sunyi. Semua menoleh ke arah Siti. Tapi Siti hanya membungkuk sopan dan berkata, "Terima kasih telah mempercayakan saya." Lalu ia melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa mengharap pujian. Namun langkah kakinya meninggalkan jejak dalam, di hati semua orang yang melihatnya hari itu. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan penting dengan delegasi Jerman. Namun getarannya masih terasa kuat di seluruh penjuru kantor. Email masuk bertubi-tubi, bukan dari komplain atau kritik, tapi dari investor luar negeri yang menyatakan kekaguman atas sesi diskusi yang dinilai sangat strategis, rapi, dan menggambarkan kesiapan lokal dengan kualitas internasional. Nama Siti tak disebut langsung dalam laporan, karena ia memang tidak mencantumkan namanya. Tapi mereka tahu siapa yang jadi penyambung bahasa, dan yang tak hanya menerjemahkan kata, tetapi juga menyampaikan visi. Di balik semua pujian itu, Adrian Mahendra duduk terpaku di ruangannya. Tubuhnya ada di kursi eksekutif, namun jiwanya terasa terkunci di ruang sempit bernama ego. Ia memandangi laporan pendanaan yang kini kembali mengalir, grafik bisnis yang naik drastis setelah konferensi, serta email pribadi dari Herr Klaus yang menulis dengan nada bersahabat. "Investasi ini hanya mungkin kami lanjutkan karena keyakinan kami pada kedalaman pemahaman tim Anda. Terutama perempuan muda itu. Kami yakin dia memiliki visi lebih luas dari yang terlihat." Adrian memejamkan mata. Kata-kata itu seperti pisau. Bukan karena menyakitkan, tapi karena menguak kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia, Adrian Mahendra, pemilik saham mayoritas, pewaris perusahaan, justru menjadi bayang-bayang dari sosok yang selama ini ia pandang sebelah mata. Dan yang paling menyakitkan, rasa kagum itu mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan. Di luar ruangan, suasana kantor berubah. Staf yang dulu enggan menyapa Siti, kini mulai mengangguk ramah setiap kali ia lewat. Beberapa bahkan diam-diam minta tolong diterjemahkan kata asing di dokumen atau minta pendapat soal email luar negeri. Siti melayani semuanya dengan senyum dan kerendahan hati. Tak sekalipun ia menyombongkan diri. Tak sekalipun ia meminta pengakuan. Sementara itu, Adrian mulai sering memperhatikan dari jauh. Ia tidak lagi melihat Siti sebagai OB, tapi sebagai teka-teki yang semakin sulit dipecahkan. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi karena sikapnya yang konsisten tak tergoyahkan pujian maupun tekanan. Satu sore, saat kantor hampir sepi, Adrian berdiri di jendela dan menyaksikan hujan turun deras. Ia sedang memikirkan proyek perluasan pabrik yang harus segera dipresentasikan ulang pada klien dari Austria. "Pak Adrian." Sebuah suara mengetuk lamunannya. Ia menoleh. Siti berdiri di ambang pintu, membawa map. "Ini, salinan terjemahan kontrak dari investor kemarin. Saya juga sisipkan beberapa catatan kecil di bagian pasal logistik. Ada yang belum sesuai dengan hukum Indonesia," ucapnya tenang. Adrian menerimanya dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena malu.
Malu terhadap dirinya sendiri. Terima kasih. Ucapnya pelan. Suara yang nyaris tak pernah ia pakai untuk seorang bawahan. Siti hanya mengangguk. Sama-sama, Pak. Kalau ada yang perlu diperbaiki, saya siap bantu lagi. Ia berbalik hendak pergi. Tapi Adrian menahannya. Tunggu. Siti berhenti. Matanya menatap Adrian dengan tenang. Adrian menatap langsung ke arah gadis itu. Wajahnya tegang, seperti menahan badai. Kau siapa sebenarnya? Tanya Adrian lirih, seperti pertanyaan yang tak hanya ingin dijawab, tapi ingin dimengerti. Siti terdiam. Pertanyaan itu bukan baru pertama ia dengar. Tapi kali ini berbeda. Kali ini datang dari orang yang dulu paling merendahkannya. Mata Siti menghangat, tapi ia menahan diri. Saya cuma seseorang yang ingin hidup sederhana, Pak. Jawabnya pelan. Saya nggak ingin masa lalu saya memengaruhi cara orang melihat saya. Saya hanya ingin bermanfaat, meski cuma lewat hal-hal kecil. Adrian hendak berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Siti tersenyum tipis. Kalau niat kita bekerja karena ingin terlihat hebat, maka lelahnya akan terus terasa. Tapi kalau niat kita karena ingin membantu sesama, maka meskipun tidak dikenal, hati tetap lapang. Karena semua akan kembali pada pandangan Allah, bukan manusia. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras dari presentasi manapun. Ia melihat sesuatu dalam diri Siti yang belum pernah ia lihat pada siapapun. Ketulusan. Ketulusan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dilatih, dan tidak bisa disamai. Setelah Siti pergi, Adrian duduk sendiri. Ia membuka map yang tadi diberikan. Di bagian akhir halaman terjemahan, ada satu catatan kecil dalam bahasa Jerman yang ditulis dengan tangan. Integritat ist nicht das, was du sagst. Es ist, was du tust, wenn jemand hinsieht. Integritas bukanlah apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu lakukan saat tak ada yang melihat. Air muka Adrian perlahan berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Tapi kekalahan ini tak menimbulkan dendam. Yang timbul justru keinginan untuk mengenal, untuk mengerti, untuk memperbaiki. Tapi mulutnya belum sanggup menyebutkan, karena di hadapan perempuan bernama Siti, ia merasa terlalu kotor untuk meminta maaf. Langit mendung menggantung di atas gedung kantor Mahendra Group, seolah ikut mencerminkan kondisi internal perusahaan yang mulai retak diam-diam. Sejak pertemuan dengan investor Jerman sukses, grafik keuangan memang sempat menanjak. Namun euforia itu tak bertahan lama. Sebuah proyek besar, ekspansi pabrik di luar kota, yang dipimpin langsung oleh Adrian, tiba-tiba mengalami pembengkakan anggaran dan penolakan dari dinas perizinan setempat. Lebih parahnya, kabar tentang kebocoran data penting mencuat ke media lokal, dan saham Mahendra Group anjlok dalam waktu kurang dari seminggu. Adrian terpukul. Ia duduk di ruang rapat dengan mata merah, rambut berantakan, dan wajah tak lagi mencerminkan sosok milioner angkuh seperti biasa. Beberapa direksi mulai berbisik, menyalahkan manajemen, mempertanyakan kepemimpinannya secara terbuka. Tak ada lagi tepuk tangan. Tak ada lagi gelar, anak emas, dari Dewan Komisaris. Hari itu, ruang rapat berubah menjadi ruang penghakiman. Dan Adrian, untuk pertama kalinya, menjadi terdakwa utama. Pak Adrian, suara Pak Leonard terdengar berat. Kami tidak bermaksud menyudutkan. Tapi fakta-fakta ini tidak bisa dibantah. Kita diambang kehancuran. Kalau minggu depan kita tidak bisa berikan laporan pemulihan yang meyakinkan ke investor Eropa, mereka akan menarik dana. Dan itu berarti habis. Adrian ingin membantah, ingin menjelaskan. Tapi napasnya pendek. Ujung lidahnya terasa keluh. Ia tahu, ini bukan soal angka semata. Ini tentang kepercayaan yang mulai runtuh, di luar dan di dalam. Sementara itu, Siti duduk sendiri di ruang cleaning service. Ia tahu berita krisis itu dari potongan surat kabar yang tertinggal di pantry. Di sudut kecil ruangan itu, ia kembali membuka jurnalnya, menulis perlahan. Saat langit terang, semua orang tersenyum. Tapi ketika awan mulai gelap, mereka saling menyalahkan. Ya Allah,
Lindungilah hati ini dari kebencian. Aku tahu, waktu MU tidak pernah salah. Tanpa diminta, Siti mulai mengecek ulang semua dokumen terjemahan lama yang pernah ia bantu. Ia membuka file-file pendukung, mencocokkan informasi dari berita luar negeri, dan menemukan hal yang mengusik pikirannya. Kesalahan pemahaman dalam klausul kerjasama proyek pabrik. Satu pasal penting telah disalahartikan, dan itu bisa menjadi kunci pemulihan. Ia tahu, ini bukan tugasnya. Ia bukan manajer, bukan bagian legal. Bahkan secara struktur, suara Siti tidak punya bobot. Tapi ia tak bisa diam saat kebenaran begitu jelas di hadapannya. Petang itu, saat kantor mulai kosong, Siti memberanikan diri masuk ke lantai eksekutif. Beberapa staf memandang heran, tapi membiarkannya lewat. Di depan ruang Adrian, ia mengetuk pelan. "Masuk," jawab suara dari dalam, lemah. Siti membuka pintu. Adrian sedang duduk, menatap kosong ke arah meja. Wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Ada luka dalam di balik mata yang dulu sombong itu. "Ada yang ingin saya sampaikan, Pak," ucap Siti perlahan. "Saya temukan kesalahan di pasal kelima kontrak ekspansi. Saya sudah bandingkan dengan dokumen asli bahasa Jerman dan saya pikir, ini bisa jadi alasan kenapa perizinan ditolak." Adrian menatapnya dalam, tanpa berkata apa-apa. Siti menyerahkan hasil analisanya. Di dalamnya, ada penjelasan rinci, disertai kutipan hukum perdagangan Eropa yang jarang diketahui pebisnis lokal. Adrian membaca perlahan. Tangannya gemetar. Butuh waktu 5 menit sebelum ia menatap Siti lagi. "Kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu menyelamatkanku lagi." Siti tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Tapi hatinya bergetar. Bukan karena dipuji, tapi karena akhirnya, seseorang yang selama ini memandang rendah, kini menatap dari tempat yang sama, bukan dari atas. Adrian bangkit perlahan dari kursinya. Ia mendekat, lalu berhenti di depan Siti. "Kenapa kamu bantu aku lagi?" tanyanya, lirih. "Setelah semua yang aku lakukan padamu, semua hinaan, tuduhan, perlakuan yang tak pantas, kenapa kamu nggak balas?" Siti menatapnya. Mata yang dulu penuh luka kini penuh cahaya. "Saya tidak bekerja untuk membalas, Pak. Saya tidak hidup untuk menuntut. Saya hanya percaya, setiap kebaikan yang tidak dibalas manusia, akan diganti oleh Allah dengan cara yang lebih indah, lebih adil." Adrian menunduk. Bahunya mulai bergetar. Ia menutup wajahnya. Dan untuk pertama kali, seorang pria yang selama ini dikenal angkuh menangis. Bukan karena kalah, tapi karena malu. Karena selama ini, ia sibuk membangun nama, tapi lupa membangun hati. Dan di hadapannya, berdiri seorang gadis OB, yang diam-diam telah membangunkan nuraninya dari tidur panjang. Hujan deras mengguyur atap kantor Mahendra Group malam itu. Langit mengguntur. Tapi suasana di dalam kantor terasa jauh lebih sunyi daripada suara hujan. Beberapa staf lembur, dan sebagian lainnya sudah pulang. Di lantai atas, ruang kerja Adrian masih terang. Ia duduk di depan meja, menatap dokumen yang tadi siang diserahkan Siti. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bodoh. Bukan karena tak bisa memahami isi kontrak, tapi karena buta akan kenyataan yang selama ini berdiri di depannya. Perusahaan yang hampir runtuh kini perlahan bangkit. Investor mulai menghubungi kembali, dan proyek pabrik dipulihkan. Semuanya berkat satu hal, kejujuran dan ketepatan seorang gadis yang tak pernah menuntut pengakuan. Namun, semua itu masih belum menjawab pertanyaan terbesar yang terus mengusik benaknya. Siapa sebenarnya dia? Hari Rabu pagi, ruangan kembali penuh dengan aktivitas. Adrian yang biasanya lewat dengan langkah berat, pagi itu melangkah cepat. Tapi bukan menuju ruangannya, melainkan ke ruang arsip pusat. Ia memanggil kepala HR. "Beri aku semua dokumen perekrutan atas nama Siti," tegasnya. Beberapa menit kemudian, berkas-berkas itu berada di tangannya. Tapi isinya tetap mencurigakan. Nama, alamat, KTP, ijazah SMA. Tapi semua terlalu bersih,
terlalu standar, dan terasa disembunyikan. Tiba-tiba mata Adrian terpaku pada satu lembar formulir lamaran. Di bagian belakangnya, ada coretan kecil dalam huruf Latin, samar seperti guratan tak disengaja. Ia mengambil kaca pembesar. Dan di sanalah ia melihat tulisan kecil dalam bahasa Jerman, nyaris tak terbaca. Vertrauen nur Allah. Kommt nicht von der Welt, sondern vom Himmel. Percayalah hanya kepada Allah. Kehormatan tidak datang dari dunia, tapi dari langit. Adrian berdiri membeku. Tulisan itu bukan sekadar kutipan. Itu prinsip. Prinsip seseorang yang tidak hidup dari pengakuan, tapi dari nilai. Dan hanya orang yang pernah dididik dalam lingkungan spiritual dan intelektual yang seimbang bisa menulis hal semacam itu. Di tengah kekalutannya, suara ketukan pintu menyadarkannya. "Maaf, Pak," ujar Mbak Sari dari HR. "Ada tamu dari Jerman. Mereka datang tanpa janji, mencari seseorang bernama Fraulein Siti." Adrian langsung berdiri. "Mana mereka?" 15 menit kemudian, Adrian menemui dua pria berjas yang berdiri di lobi. Salah satunya sudah berumur, rambut perak dan mata teduh. Satunya lagi tampak lebih muda, dengan raut akademisi. Mereka menyebut nama Siti dengan hormat, dan mengatakan bahwa mereka datang untuk mengembalikan jurnal yang tertinggal sejak kunjungan terakhir. "Tolong sampaikan ke beliau, kami sangat merindukan diskusi mingguan kami. Tanpa beliau, seminar bahasa dan etika Islam kami sepi," ucap pria tua itu. Adrian terpaku. "Beliau maksud Anda dia mengajar?" Mereka tersenyum. "Ya, dia bukan sekadar mengajar. Dia pembimbing riset dan penulis jurnal multibahasa. Kami tak tahu kenapa dia pergi diam-diam. Tapi dia pernah bilang dia ingin turun dan melihat dunia nyata, merasakan kehidupan rakyat biasa. Katanya, ilmu tanpa empati adalah kehampaan." Adrian tercekat. Saat itulah, Siti muncul dari lift. Matanya membelalak melihat kedua pria itu. "Herr Doktor," serunya pelan, menahan emosi. Mereka tersenyum lebar. "Wir haben dich vermisst, Fraulein Siti. Kami merindukanmu." Seketika, suasana lobi sunyi. Semua staf terdiam. Adrian hanya bisa menatap, tak bisa berkata-kata. Gadis yang selama ini ia caci, ia rendahkan, ia bentak karena ember tumpah, ternyata adalah sosok yang selama ini dihormati oleh para akademisi internasional. Siti menatap Adrian. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang basah. "Maaf, Pak Adrian, saya tidak berniat menyembunyikan siapa saya. Saya hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa orang kecil juga bisa berarti selama diberi kesempatan." Suasana makin hening. Mbak Sari menunduk. Beberapa staf perempuan tampak berkaca-kaca. Adrian mencoba membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Hanya satu kalimat yang berhasil ia bisikan dalam hati. "Allah, ternyata aku selama ini buta. Bukan karena tidak bisa melihat, tapi karena tidak mau melihat." Sore itu, kantor Mahendra Group tidak lagi sama. Bukan karena ada yang keluar, tapi karena akhirnya, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dan satu nama yang dulu dianggap kecil, kini mulai mengguncang seluruh isi gedung, bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang menyentuh nurani. Hari itu, suasana kantor Mahendra Group terasa berbeda. Tak ada suara ketikan riuh, tak ada canda di pantry. Semua terasa pelan, berhati-hati, seolah seluruh isi gedung sedang menahan napas menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Semenjak kedatangan dua akademisi dari Jerman yang secara terang-terangan memanggil Siti dengan sebutan Fraulein, sapaan formal untuk wanita terhormat, semua pandangan pada gadis itu berubah drastis. Ia bukan lagi si tukang pel biasa. Ia bukan lagi bayangan yang dilangkahi setiap hari di lorong. Tapi siapa ia sebenarnya? Tetap jadi misteri. Pagi itu, Adrian berdiri di depan jendela ruangannya. Tangannya menggenggam berkas laporan. Namun pikirannya jauh melayang. Semalam ia tidak tidur. Dalam sunyi kamar mewahnya, ia membuka kembali semua memori tentang Siti. Tatapan matanya saat pertama dibentak, tenangnya saat diteriaki,
kepasrahannya saat difitnah, dan yang paling menghantam, keteguhan hatinya saat justru menyelamatkan bisnis yang nyaris ia tenggelamkan sendiri. Bukan karena membalas, tapi karena niat. Lalu pertanyaan itu muncul kembali. Bagaimana mungkin seseorang bisa setabah itu? Kalau bukan karena dia menyimpan sesuatu yang besar di dalam dirinya? Sampai akhirnya sebuah kabar menghentak pagi itu. Pak Adrian, kami baru saja menerima undangan resmi dari Universitas Berlin. Mereka mengajukan kerjasama riset lintas negara, dan mereka menyebut nama Ibu Siti sebagai perwakilan Indonesia yang mereka rekomendasikan langsung. Lapor asistennya dengan suara gemetar. Adrian perlahan duduk. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ibu Siti. Bukan, obesiti. Bukan, staf kebersihan. Tapi, Ibu Siti. Perwakilan negeri. Delegasi akademik. Sosok yang dulu ia bentak karena sepatu basah. Sore harinya, tanpa membuat pengumuman, Adrian memanggil seluruh karyawan ke aula kantor. Ia berdiri sendiri di depan podium. Tak ada ajudan. Tak ada MC. Terima kasih sudah hadir semua. Ucapnya pelan. Berbeda dari biasanya. Di tengah aula, Siti berdiri tenang, mengenakan pakaian bersih dan sederhana seperti biasa. Tapi semua orang kini memandangnya dengan pandangan segan. Diam-diam, beberapa bahkan telah menggali informasi lewat internet, menemukan jejak jurnal akademik internasional dengan nama Siti Nurrahmah binti Mahfudz, terpampang di samping gelar M.Ed. dan Magister Sprache o Philosophiae. Adrian menatap langsung ke arah gadis itu. Suaranya bergetar. Saya berdiri di sini, bukan untuk memberi pengumuman, tapi untuk mengakui kesalahan. Semua terdiam. Saya telah menghina seseorang yang jauh lebih terhormat dari diri saya sendiri. Saya telah meremehkan manusia hanya karena melihat kain yang ia kenakan. Saya menutup mata terhadap ilmu, terhadap akhlak, dan terhadap kebesaran hati. Ia menunduk, dan saya berdiri di sini untuk minta maaf. Semua karyawan terperangah. Beberapa ada yang tak percaya. Seorang Adrian Mahendra meminta maaf secara terbuka. Lalu matanya kembali pada Siti. Jika hari ini ada yang pantas berdiri di podium ini, maka itu bukan saya. Tapi kamu, Siti. Siti tetap berdiri. Tidak maju. Tidak menangis. Ia hanya menatap Adrian dengan ketenangan yang selama ini menjadi misteri. Lalu ia melangkah ke depan. Tapi bukan untuk mengambil podium. Ia justru membalikkan tubuhnya ke arah semua karyawan. Matanya menyapu wajah-wajah yang dulu pernah mencibir, tertawa, atau bahkan pura-pura tak melihatnya. Saya tidak ingin dibela. Saya tidak ingin dipuja. Karena semua ini bukan milik saya, ucapnya tenang. Saya pernah berada di titik paling bawah, bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin tahu bagaimana rasanya dilangkahi, agar saya tak melangkahi siapapun saat saya berdiri. Suasana hening. Beberapa staf mulai menunduk dan menitikkan air mata. Bahkan suara sesenggukan terdengar dari sudut aula. Siti mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan saya belajar bahwa manusia bisa gagal melihat, tapi Allah tidak pernah. Dia melihat setiap air mata yang kita sembunyikan. Setiap doa yang kita bisikan saat tak ada yang mendengar. Dan Dia akan angkat siapapun yang bersabar, meski dunia menolak mengakuinya. Adrian menunduk lagi. Kali ini, bukan karena malu, tapi karena ia benar-benar tersungkur secara batin. Setelah pertemuan itu, tak ada tepuk tangan. Tapi semua orang keluar dari aula dalam diam panjang. Diam yang menyentuh kesadaran, bukan karena takut, tapi karena malu terhadap diri sendiri. Sementara Siti kembali ke ruang cleaning service. Bukan karena ia ingin menyembunyikan diri, tapi karena disitulah ia pertama kali belajar untuk rendah hati. Dan di ruang kecil itu, ia kembali membuka jurnalnya untuk terakhir kali. Ya Allah, aku tahu sekarang, mengapa Engkau suruh aku turun. Bukan untuk dihina, tapi untuk melihat siapa yang mampu melihat kebenaran di balik debu. Hari ini bukan akhir, tapi awal. Semoga langkah ini tetap kau jaga. Agar aku tidak berubah.
Ketika dunia mulai berubah sikap padaku,